Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada segmen bentuk akar. Untuk pembahasan yang komplit, urut, runtut, gunakan playlist ini. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan didapatkan secara urut dan runtut. Ya, Matematika kelas 10 kurikulum prototype. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan cek. Kita akan lanjutkan sekarang. Bentuk akar, hubungan bilangan pangkat dan akar. Pangkat dan akar pada intinya sama, ya. Apa hubungannya? Perhatikan kembali contoh 5 sebelumnya. Fungsi eksponen yang menyatakan peluruan dosis obat di dalam tubuh pasien dituliskan fx, ya, 50 kali 0,5x. Nah, di sini dengan X adalah waktu yang dibutuhkan obat tersebut untuk meluru sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Jika ingin mengetahui banyaknya dosis yang meluru setelah 30 menit, ya, bagaimana cara kalian melakukannya? Ya, di sini kan per jam, padahal ini 30 menit, bagaimana? Nah, di sini fungsi untuk permasalahan di atas kan ini, ya, sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, kalau 30 menit berarti 30 menit itu setengah jam. Jadi kita punya rumus T sama dengan T dibagi T besar. T besarnya itu 1 jam. T besarnya itu 1 jam lah. T ini harus dalam bentuk jam juga. 30 menit adalah setengah. Ya, di sini 30 menit adalah setengah jam. 1/2 jam. Maka di sini adalah 1/2. Ya, 1/2 dibagi 1 ya 1/2. Nah, karena 1/2 maka X-nya ini disubstitusikan ke sini juga setengah. Jadi 50 kali 0,5 pangkat setengah. Akan mudah bagi kalian untuk menentukan hasil perhitungan dengan pangkat bilangan positif semenjak bentuk ini, ya, tentu menyulitkan untuk memerlukan hasil pangkatannya dengan perhitungan manual. Nah, untuk bentuk lain dari 0,5 pangkat setengah adalah akar. Ya, jadi akar dari N misalnya, kalau di sini tidak ada keterangannya itu artinya 2. Ya, jadi kalau tidak ada keterangannya artinya 2. Nah, karena ini pangkatnya adalah 2, maka di sini tidak perlu dikasih angka 2, tidak perlu. Jadi angka 2 boleh tidak ditulis. Ya, untuk setiap bilangan rasional M per N di mana M dan N adalah bilangan bulat dengan N lebih besar dari 0 didefinisikan. Ini definisi. Jadi saya perbesar, kalau kita punya A pangkat M dibagi N, itu artinya apa? Itu artinya N-nya ini, ya, perhatikan N-nya ini yang menjadi penyebut, ini taruhnya di sini A pangkat M. Dan rumus ini bisa kita kembangkan. Kalau kita A pangkat 1 per N, maka inilah yang disebut akar N dari A. Ya, dengan keistimewaan kalau N-nya ini adalah angka 2. Jadi A pangkat 1/2 ini adalah akar 2 dari A. 2 boleh tidak ditulis, sekali lagi cukup akar A gitu saja, ya. Jadi intinya kalau tidak ada angkanya ini adalah 2. Nah, M-nya boleh berapa saja di sini, ya, seperti itu. Sekarang saat kita menyederhanakan dalam bentuk akar. Nah, bentuk akar, ya, ini sebenarnya adalah perkalian. Ini sebenarnya 2 dikali akar X dikali 3 dikali akar 3 dari X. Nah, karena akar ini bersifat komutatif, 2 dan 3-nya ini bisa kita pindah. Jadi 2 dikalikan 3 dulu, baru X pangkat setengah tuh dikalikan X pangkat seperti ini, ya, rumus, ya. Jadi jika A pangkat N dikalikan A pangkat M, ini penyebutnya apa? Pokoknya sama, adalah A pangkat N tambah M. Ya, dan di sini, ya, kalau kita perbesar, ya, ini saya perbesar aja biar enak. Nah, ini saya pindah dan saya perbesar, di zoom seperti ini. Nah, kelihatan. Nah, di sini X pangkat setengah dikali X pangkat 1/3, ya, ini akan menjadi X pangkat setengah ditambah 1/3. X 1/3 dari mana? Dari ini. Ini menjadi X pangkat 1/2. Nah, di sini seolah-olah ada angka 2-nya, tapi tidak ditulis. Nah, kalau ini, ya, ini akan menjadi X pangkat 1/3. Di sini angkanya 3. Kalau 3 dan 4, 5 dan seterusnya harus ditulis. Kalau 2 boleh nggak tulis ini, ya. Sekali lagi.
Nah, di sini X pangkat setengah dikali X pangkat 1/3 kita pakai rumus ini. Ya, maka setengah tambah 1/3. Ya, jadi rumus cepatnya kalau ada 1/A tambah 1/B ini boleh ya, A tambah B dibagi A dikali B, ya, seperti itu. Maka didapatkanlah 2 kali 3-nya adalah 6 ya, 1/3 tambah 1/2-nya adalah 3 tambah 2 bagi 6 atau 5/6. Nah, ayo berpikir kreatif. Apakah bentuk ini benar? Jelaskan jawabanmu. Kita bisa membuat, karena ini A dan B diakarkan, kita bikin bilangan kuadrat yang terkecil. Ambil saja ya, ambil saja A-nya ini adalah 2 kuadrat yaitu 4, B-nya adalah 3 kuadrat yaitu 9. Maka apakah benar A ditambah B apakah sama dengan ini ya? Langsung saja kita tambahkan A tambah B-nya, A-nya adalah 4 ya, ditambah 9. Apakah sama dengan akar 4 ditambah akar 9? Apakah akar 13 itu sama dengan 2 ditambah 3? Akar 4 kan 2, akar 9 kan 3. Ya, ternyata akar 13 itu tidak sama dengan 5. Tidak ya. 2 tambah 3 kan 5. Nah, ini kalau kita jadikan bilangan kuadrat ini akan menjadi akar 25 ya, karena itu tidak sama. Nah, tidak sama. Jadi contoh di atas permisalan di atas menunjukkan persamaan tersebut salah ya. Contoh permisalan di atas menunjukkan persamaan tersebut salah. Nah, Pak Ali juga akan tunjukkan bagaimana ngerjakannya tidak dengan permisalan secara matematis. Caranya adalah akar dari A plus B ini apakah sama dengan akar A ditambah akar B. Caranya keduanya kita kuadratkan. Yang kiri kita kuadratkan, yang kanan juga kita kuadratkan. Ingat, kita punya rumus ya, A ditambah B ya, kalau dikuadratkan adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini rumus sejak SMP ya. Maka akar kalau dikuadratkan akarnya akan hilang, A tambah B. Nah, ini akan menjadi A kuadrat ya, atau gini aja ya, akar A kuadrat tambah 2 kali akar A tambah akar B ya, kali ya, maaf ya, ditambah akar B dikuadratkan. Maka A tambah B sama dengan A ditambah 2 akar AB ditambah B ya. Dan ternyata ini tidak sama ya, dari sini jelas tidak sama, ini tidak sama ya, jelas kedua persamaan tidak sama ya, ruas kiri dan ruas kanan tidak sama, kanan tidak sama. Oke, selanjutnya merasionalkan bentuk akar. Nah, untuk merasionalkan bentuk akar maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengalikannya dengan bentuk akar sekawannya. Untuk merasionalkan bentuk A per akar B dilakukan dengan cara mengalihkan dengan akar B per akar B, sehingga akan menjadi akar A per akar B yang atas ya dikalikan dikalikan akar B per akar B ya, bawah dikalikan akar B, atas juga dikalikan akar B, maka ini akan menjadi sebenarnya adalah akar B dikali A ya per akar B ya. Bentuk seperti ini bisa ditulis seperti ini ya. Maaf, di bawahnya menjadi B ya. Nah, bentuk seperti ini bisa ditulis A per B akar B ya, menjadi seperti ini. Untuk merasionalkan bentuk ya, akar A, C per akar A tambah akar B, C A tambah akar B, C dibagi A min akar B, dan C dibagi A min akar B dilakukan dengan mengalihkannya dengan bentuk akar A tambah akar B dan akar A min akar B adalah sekawan ya. Jadi ini sekawan ya, dan ini juga sekawan. Intinya ya, A akar A ditambah akar B ya, sekawannya adalah akar A minus akar B. Atau sebenarnya kalau tidak ada akarnya juga ya,
A ditambah B sekawannya adalah A min B. A min B, ya. Kenapa? Nah, itu kenapa? Karena nanti kita inginkan nanti ya, kalau A tambah B ya dikalikan A min B, nanti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi bentuk akarnya akan hilang. Ya. Tujuannya ke situ. Nah, di sini coba rasionalkan bentuk berikut ini. Ini ada berbagai macam bentuk, mari kita rasionalkan. Ya. Anggap saja ini bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama, kita punya C dibagi akar A ditambah akar B. Maka cara merasionalkannya ya dikalikan akar A dikurangi akar B dibagi akar A dikurangi akar B. Atas dan bawah harus sama. Ya, maka dengan rumus A plus B ini adalah A plus B dikali A min B ya. Dikali A min B adalah A kuadrat min B kuadrat. Maka ini nanti akan didapatkan ya C dikali akar A min B, akar A min akar B ya dibagi, nah ini kalau dikalikan akan menjadi A min B, atau boleh ditulis C per A min B dikali dalam kurung ya akar A minus akar B. Bagaimana dengan bentuk kedua? Ini misalnya kita sebut sebagai bentuk kedua, C dibagi akar A minus akar B, sama ya, kita kalikan dengan sekawannya ya. Kita pakai warna biru, kita kalikan dengan sekawannya. Kalau di sini tadi plus sekawannya minus, ini minus sekawannya plus, akar A plus akar B. Ini juga akar A plus akar B. Jadi atas dan bawah harus sama. Maka ini akan menjadi ya C dikali dalam kurung akar A plus akar B ya bagi akar A plus akar B. A plus B, maaf, A plus B. Karena ini kalau dikalikan kan karena sekawan ya, maka akan berlaku rumus ini ya, akan A min B, atau boleh ditulis C dibagi A min B ya, betul ya, A min B dalam kurung akar A plus akar B, akar A plus akar B. Bentuk berikutnya yang ketiga di sini adalah C dibagi A ditambah akar B. Sebenarnya caranya sama ya, caranya sama. Ini dikalikan ya, di sini A minus akar B, di sini juga A minus akar B. Nanti kalau kita menggunakan rumus tadi yang kita miliki di atas ini ya, maka ini akan menjadi C dalam kurung A dikurangi akar B kurung tutup ya. Kalau di sini tidak ada akarnya menjadi A kuadrat, yang ada akarnya cukup minus B gitu aja. Ini boleh ditulis C dibagi A kuadrat minus B dikali dalam kurung ya A minus akar B. Dan yang terakhir ya, yang bentuk yang keempat, yang anggap saja bentuk yang keempat ya, C dibagi A minus akar B, sama saja. Secara konsep sama ya, yang ini dikalikan karena di sini minus, di sini plus ya akar B, di sini juga A plus akar B ya. Maka di sini akan menjadi C ya dikali A plus akar B ya dibagi A ya min B, A kuadrat min B ya. Ini boleh menjadi C per A kuadrat min B dikali dalam kurung A plus akar B. Nah, seperti ini ya. Oke, ayo berdiskusi, diskusikan cara yang kamu gunakan. Nah, ini tadi caranya sudah ya. Oke, untuk latihan 1.4 akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga ini cukup membantu. Kalau ada pertanyaan, layangkan saja atau tulis di kolom komen. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.